Silakan duduk, Pak. Nah, baik Pak, perkenalkan saya Dr. Alika yang bertugas di poli ini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Halo. Iya Pak, saya akan menanyakan identitas Bapak. Dengan Bapak siapa? Pak Ali. Ya, dengan Pak Ali. Umur berapa, Pak? 40 tahun. Alamat apa? Batam. Pekerjaan Pak Ali? Pegawai. Ya Pak, di sini sebelum saya akan melakukan beberapa pertanyaan di sini, saya akan melakukan dulu kepada Bapak, menanyakan kepada Bapak apakah Bapak bersedia untuk menjawabnya dengan jujur. Bersedia dong. Oh iya Pak. Dengan Pak Ali, keluhan tak kenapa ini Pak datang ke Polri? Berat badan menurun. Oh, sudah sejak berapa kita alami ini Pak? Berapa bulan? 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir nih Pak. Ada keluhan lain juga kita rasakan Pak, seperti lemas, Iya, biasa lemas. nafsu makan. Nafsu makan hilang. Bagaimana dengan buang air besar Pak? Hari-hari saya mencret-mencret. Oh, sudah berapa lama kita alami nih Pak mencret? 2 bulan terakhir. Oh, 2 bulan terakhir nih Pak. Dalam sehari itu Pak berapa kali ke buang air Pak? 3 kali. 3 kali dia. Ada riwayat penyakit sebelum tak apa? Tidak ada. Kalau buang air kecil tak Pak? Lancar. Lancar jadi Pak. Kalau riwayat penyakit keluarga tak Pak? Ada Pak? Ada dong. Apa itu Pak riwayat penyakit keluarga tak, kalau boleh tahu Pak? Diabetes. Oh, diabetes Padi. Diabetes sama siapa Pak? Orang tua tak? Ibu. Oh, ibu Padi. Baik Pak Ali, di sini saya akan mengulang kembali ya Pak. Kalau ada yang kurang Bapak bisa menambahkan ya Pak. Pak Ali, umur 43 tahun, alamat Kota E, pekerjaan pegawai. Keluhan itu ke Poli karena berat badan terus menurun. Sudah dialami 2 bulan terakhir. Kemudian ada juga mengalami keluhan lemas, nafsu makan berkurang ya Pak. Kemudian pada saat buang air besar itu mencret-mencret terus ya Pak Adi, sudah 2 bulan terakhir. Kalau buang air besar itu dalam sehari sampai 3 kali ya Dik Pak mencretnya. Buang air kecilnya normal Ji. Kemudian ada riwayat diabetes mellitus pada keluarga itu ibu ya Pak. Sebelum saya menegakkan diagnosis di sini Pak, saya ingin menyampaikan, saya lihat di sini keluhan apa bisa masuk di hipertiroid, yaitu gondok pada leher ya Pak Di. Bisa juga mengarah ke diabetes mellitus karena ada riwayat keluarga Pak Di. Sebelum saya menegakkan salah satu dari sini Pak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oh iya Pak. Di sini nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya Pak. Itu pemeriksaan kelenjar tiroid pada leher Bapak, kemudian pengukuran tebal lipatan kulit, kemudian saya akan juga mengukur lingkar perut Bapak. Nah, di mana di tebal lipatan kulit untuk mengetahui status gizi Bapak, kemudian tebal lingkar perut itu untuk mengetahui Bapak apakah mengalami kegemukan atau tidak. Selagi itu Bapak bisa menuju ke ruangan sebelah untuk saya lakukan pemeriksaan kelenjar ya Pak Di. Ya silakan Pak. Selagi pasien menuju ke arah sebelah, saya akan melakukan persiapan alat. Untuk itu pemeriksaan alat tebal lipatan kulit itu menggunakan skin fold caliper, kemudian lingkar perut itu menggunakan meteran. Di sini skin fold calipernya masih bagus, normal, dapat digunakan dari angka 0. Kemudian meterannya juga masih normal. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien. Yang pertama kita nyalakan air, kemudian mencuci tangan, kemudian ambil sabun, gosok secara merata, kemudian gosok punggung tangan kanan, tangan kiri, sela-sela jari, kemudian kunci tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian ibu jari, tangan dan kiri, kemudian pergelangan tangan kanan dan kiri. Setelah itu kita basuh menggunakan air mengalir. Itu kita lap, kita tutup kerang air menggunakan siku, kemudian kita lap tangan dengan kain kering. Nanti kita kembali ke pasien. Baik Pak Ali, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid di leher Bapak Pak Adi. Tapi Pak bisa menengadah ke atas Pak. Pada saat kita melihat leher pasien tidak tampak pembenjolan atau pembengkakan pada leher pasien. Tapi Pak bisa menelan.
Tapi tadi saya akan melakukan perawatan pada leher Bapak ya Pak. Bapak, pertama kita menggunakan jari telunjuk dan jari tengah dan menaruhnya itu di bawah 1 cm di bawah jangkut. Kemudian kita raba ke kiri, kemudian ke kanan untuk melihat apakah ada pembesaran di kedua kelenjar tersebut. Kita menggabungkan dulu. Kemudian kiri. Kemudian dikembalikan lagi. Di sini tadi di situ saya menemukan pada saat perabahan menemukan pembesaran kelenjar, dan di situ kelenjarnya kayak mengeras ya Pak. Baik Pak, di sini saya akan jelaskan tingkatan pembesaran kelenjar ya Pak. Di situ tingkat pertama itu Pak, tingkat 1 itu saat dilihat tidak tampak pembesaran, tapi pada saat perabahan tampak kita dapatkan pembesaran pada kelenjar Bapak. Kemudian tingkat 1B itu pada saat kita melihat kita sudah dapat bahwa kita sudah bisa melihat bahwa ada pembengkakan, dan pada saat palpasi juga kita sudah mengetahui bahwa ada pembengkakan. Kalau tingkat 2 itu Pak, dari jarak 1 meter kita sudah melihat ada pembesaran pada kelenjar Bapak. Sedangkan tingkat 3 itu Pak, saat kita dari jarak 5 sampai 6 meter kita sudah melihat ada pembesaran kelenjar pada leher Bapak. Selanjutnya ya Pak, saya akan memberitahukan kepada Bapak bahwa Bapak itu masuk di tingkatan 1A. Pada saat kita melihat leher Bapak tidak ada sama sekali pembesaran, tapi pada saat kita melakukan perabahan ada pembesaran ya Pak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tebal lipatan kulit ya Pak. Bapak mungkin bisa pindah ke berdiri ke samping. Sembari saya akan menggunakan skin fold caliper untuk mengukur tebal lipatan kulit pada pasien. Tapi Pak bisa angkat lengan ke juta. Kemudian lengan pasien membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita mengukur untuk mengambil titik tengah dari lengan tersebut. Kita mengukur dari prosesor Aconion dengan prosesor olecranon. Ya, kita mengambil di angka 17 karena dia pertengahan. Kemudian kita di sini mengambil dari jarak vertikal untuk mengetahui tebal lipatan kulit pasien. Itu kita mendapatkan tebal lipatan kulit 10 ya, bisa diturunkan kembali ya Pak. Selagi saya akan melakukan pemeriksaan lingkar perut. Tapi Pak bisa angkat baju tak? Di sini kita ukur dulu, mencari titik tengah dari perut pasien. Itu kita mengukur dari costa 12 ke suprailiaca. Kemudian kita ambil titik tengahnya, kemudian kita ukur. Tadi kita mendapatkan lingkar perut itu 85. Dan tapi Pak bisa diturunkan. Silakan kembali ke tempat Pak. Baik Pak, pada tebal lipatan kulit tadi saya itu mendapatkan 10 ya Pak. Kemudian pada lingkar perut Bapak tadi itu saya mendapatkan 85. Di situ lingkar perut Bapak juga tidak mengalami obesitas, tidak mengalami kegemukan. Tapi pada tebal lipatan kulit tadi saya mendapatkan angka 10. Itu kalau bisa disekitarkan bisa masuk di batas normal, karena tidak terlalu kurang dari batas normalnya. Baik Pak, di sini saya mau sebenarnya mengambil lihat dari gejala Bapak itu hipertiroid ya Pak. Tapi di sini untuk mendiagnosis sementara di sini yang Pak saya tahu itu saya tahu di sini bahwa Bapak mengalami hipertiroid atau gondok ya Pak. Untuk
mengetahui apakah juga Bapak terkena diabetes karena ada riwayat keluarga, mungkin Bapak bisa melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa ya Pak, nanti di puskesmas terdekat Bapak apakah Bapak mengalami diabetes juga atau tidak ya Pak. Tapi sekarang itu Bapak mengalami hipertiroid ya Pak, karena ada pembesaran juga pada kelenjar Bapak tadi. Di sini saya menyarankan kepada Bapak untuk melakukan mengkonsumsi kayak buah-buahan, sayur-sayuran, karena Bapak sudah mengalami penurunan berat badan gitu Pak. Seharusnya Bapak ini harus mengkonsumsi sayur-sayuran yang banyak, buah-buahan, supaya kayak stamina Bapak itu bertambah, karena Bapak sudah mengalami juga lemas ya Pak. Setelah itu saya dulu, baik Pak, makasih banyak ya Pak untuk menunya. Saya akan melakukan cuci tangan dulu. Kita melakukan cuci tangan terlebih dulu setelah melakukan pemeriksaan pada pasien. Nyalakan kerang, kemudian kita basuh tangan, mengalir. Kemudian kita mengambil sabun dengan gosok merata, gosok lambung tangan kanan dan kiri, sela-sela jari, kemudian kunci tangan kanan dan kiri, kemudian itu ibu jari, tangan dan kiri, kemudian ujung-ujung jari, kanan dan kiri. Setelah itu pergelangan tangan dan kiri. Kemudian kita basuh dengan air yang mengalir ya. Setelah selesai membasuh tangan dengan air mengalir, kita tutup kerang menggunakan siku dan kita lap tangan menggunakan kain kering. Setelah itu kita kembali ke pasien. Makasih ya Pak atas datang mempercayai kepada saya untuk memeriksakan diri Bapak kepada saya. Semoga Bapak lekas sembuh ya Pak. Makasih banyak Pak.